Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan seiman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun impian dan doanya, mudah-mudahan cepat terkabul dan terlaksana dan tercapai apa yang dicita-citakan. Itu merupakan impian semua orang. Siapa saja pasti dia itu memiliki impian dan harapan. Walaupun dia tahu impiannya itu mungkin sebuah ilusi atau khayalan, tapi yakinlah cita-cita seseorang itu biasanya berasal dari sebuah khayalan. Jadi boleh saja orang itu bercita-cita setinggi langit, tapi hatinya harus serendah samudra. Nah, itulah yang dikatakan pepatah itu, boleh orang itu bercita-cita tinggi, tapi hatinya harus tetap rendah, harus tetap tunduk, harus tetap sujud kepada Allah itu. Tidak boleh kita mengejar cita-cita kita itu supaya tercapai, terus kemudian kita lupa akan perintah Allah. Tidak sholat, tidak mengaji, tidak berpuasa dengan alasan capek, letih, dan segala macam. Nah, itu berarti cita-cita kita tinggi, tapi hati kita juga tinggi. Nah, hati kita itu harus tetap rendah. Artinya harus tetap terkendali. Bukan nafsu yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan nafsu itu. Apabila seseorang itu memiliki impian yang tinggi, berarti dia tuh sudah mengedepankan nafsunya. Nah, ketika nafsu kita itu di depan, kita harus menggiring dia dengan baik dan benar. Jangan sampai nafsu itu menyesatkan jasmani dan rohani kita. Sebab nafsu itu tidak bisa dibuang atau dihilangkan dari diri manusia itu. Kalau manusia itu tidak diberi nafsu atau tidak bernafsu, maka dia itu bukan manusia. Itu namanya malaikat. Hanya malaikat yang tidak memiliki nafsu. Apa yang disuruh Allah itu yang dikerjakan oleh malaikat itu. Sedangkan manusia memiliki nafsu. Disuruh Allah ke timur, dia pergi ke barat. Disuruh berhenti, dia malah berjalan. Kenapa? Karena nafsunya itu ada. Nafsunya itulah yang membuat dia itu bandel. Dia melawan, dia nakal, dia kurang ajar. Itulah karena adanya nafsu di diri manusia itu. Nah, salah satu cara mengendalikan nafsu itu, kita harus sering membaca ayat-ayat Al-Quran, mengunjungi majelis taklim yang mengajarkan ilmu agama, mendatangi atau berkunjung ke rumah-rumah sakit yang banyak pasien yang sekarat, yang kira-kira 3 atau 4 hari lagi mau meninggal dunia. Sebab setiap makhluk yang hidup di atas dunia itu pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Semua makhluk yang hidup di atas dunia ini akan mati nantinya. Dan batas umur manusia yang diberikan Tuhan itu sekarang itu mungkin hanya sekitar 70 tahun. Dia itu normal ya. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa bekerja, bisa berlari kencang. Itu mungkin hanya 70 tahun itu batasnya. Lewat dari 70 tahun itu dia akan pikun. Walaupun hidup dia tidak akan berguna lagi, hanya tidur saja, mengelonjor di kursi gitu. Makan, minum, dan itu sudah tidak mendatangkan manfaat lagi untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi batas sehat manusia itu kira-kira kalau di zaman sekarang ini hanya 70 tahun itu. Nah, sebelum umur kawan-kawan itu 70 tahun, berarti kawan-kawan itu masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Kenapa orang itu harus menuntut ilmu? Karena dia nanti akan mati.
setelah orang itu mati, setelah orang itu meninggal dunia, maka dia membutuhkan ilmu. Ilmu yang dia pelajari di atas dunia, ataupun ilmu nanti yang diajarkan kepada orang lain, nanti setelah dia itu meninggal dunia, dia membutuhkan ilmu itu. Karena salah satu yang bisa menyelamatkan orang yang setelah meninggal dunia itu adalah pahala dari ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain. Nah, jika kawan-kawan mempunyai ilmu, hati-hati mengajarkan ilmu itu. Jangan sampai ilmu membuka gembok diajarkan kepada orang lain. Nanti kalau kawan mati meninggal dunia, ilmu membuka gembok itu diajarkan lagi kepada orang lain sama dia. Terus diajarkan lagi, terus diajarkan lagi. Dan akhirnya ilmu itu dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau ilmu membuka gembok itu diajarkan kepada orang yang salah, kemudian dia kerjakan untuk menzolimi orang lain, untuk merusak orang lain, maka pahala keburukan itu akan dialirkan kepada orang yang mengajarinya. Begitu juga dengan ilmu yang baik. Apabila ilmu itu yang baik diajarkan kepada orang lain, selagi ilmu itu diamalkan oleh orang di atas dunia ini, maka pahalanya itu akan dialirkan kepada si mati itu sampai hari kiamat nanti. Pokoknya selagi ilmu itu masih dipakai oleh orang yang hidup, maka itu akan terus dialirkan pahalanya kepada yang mati itu. Itulah pentingnya kita itu belajar ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, khususnya ilmu yang baik, agar kita itu nanti dibangkitkan di hari kiamat itu, dibangkitkan dalam keadaan baik. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya. Kita kembali kepada mata pelajaran video saya ini, yaitu belajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Ini khusus bagi kawan-kawan yang dewasa yang belum pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan masih tersisa sedikit semangatnya untuk pandai membaca Al-Quran itu. Kalau menunggu pandai nanti lama, jadi beli aja Al-Quran yang ada terjemahannya, yang ada Latinnya gitu. Biar cepat mendapatkan petunjuk dari Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu dikenalkan nama huruf alif, a, ba, a. Jadi alif ini, mim ditambah alif dibaca 2 rakaat. Ma, ha, za, la, ka, na, ro. Bata, taba, tana, naya, yana, tana, nata, yaba, baya. Nah, ini badan ba ini. Tapi karena titiknya 2, berarti itu huruf ya. Itu yang harus diperhatikan. Tidak selalu huruf ya itu berbentuk seperti ini. Tapi kadang-kadang dia itu seperti ini. Nah, kalau titiknya misalnya 1 ini dia jadi ba. Kalau titiknya di atas 1 dia jadi na. Gitu. Jadi titiknya itulah yang harus kita perhatikan di dalam belajar Iqra ini. Kita lanjutkan. Baya, bayana, 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 bayana. Abada, 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 abada.
rohama, rohama, rohama. Ini hanya panjang. Kalau ini ro-nya yang panjang ya, karena ada alif di belakangnya. Rohama. Nah, itu. Jadi belajar ini perlu setiap hari. Walaupun entah kapan pandainya, entah kapan bisanya, yang intinya setiap hari itu harus membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Sebelum pergi bekerja, atau sebelum pergi berdagang, atau sepulang berdagang, atau sebelum tidur, harus diluangkan waktunya itu untuk membaca Al-Quran. Bacaan harus jelas beda, mana panjang, mana yang pendek. Nah, kita coba di sini. Sabata. Nah, ini TSA ya, sa. Harus jelas membacanya, lidahnya dinaikin dikit ke langit-langit. Sa. Sabata. Nggak boleh lurus saja bacanya. Kalau lurus saja nih sabata. Sabata. Nah, itu lidahnya tuh tidak terlatih nanti membaca Al-Quran yang benar. Sabata. 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 Zaroda. Zabada. 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 Tawaba. 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 Jahada. Fa'ala. Nah, ini ain ini sering orang keliru membacanya. Kadang guru-guru itu juga tidak mau repot, tidak mau pusing, jadi biarin aja muridnya itu lolos membacanya. Fa'abla, fa'ala. Padahal ini ain, didung bacanya. Fa'ala. Harus dijelaskan begitu ya. Saqola. Nah, ini nggak boleh dibaca ko, tapi ko. Gedein tenggorokannya. Saqola. Kataba. Nasa'a. Tolaba. Ghazawa. Alama. Hasada. Na'ama. Lahaba. Dolala. Na-na-na. Na-na-na. Na-na-na-na. Na-na. Na-na-na. Bagus dibaca dengan irama nyanyian. Nah, inilah yang dimaksudkan itu. Na-na-na. Na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na. Na-na-na. Jadi membaca Quran, membaca Iqra itu tidak boleh pakai irama tegang. Guru itu tidak boleh sadis. Pandangan matanya itu harus lembut. Bicaranya juga harus lembut. Kalau tegang aja bawaannya, muridnya itu besok langsung nggak datang. Kenapa? Karena dia memiliki rasa takut. Jadi yang perlu diajarkan kepada murid itu kalau kita menjadi guru, bagaimana caranya supaya orang itu merasa membutuhkan Al-Quran. Nah, dengan adanya rasa butuh itulah maka timbul rasa cinta di dalam dirinya. Oke kawan, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan Tuhan segala urusannya. Yang senang dengan video saya ini silakan di like, dibagikan, di share ke media sosial lainnya. Mana tahu ada kawan-kawan kita tuh yang membutuhkan. Atau mungkin di antara mereka itu ada yang memang sudah dewasa tapi tidak pandai membaca Al-Quran. Dan dia itu mungkin ada juga yang membutuhkan bimbingan agama. Tapi dia tidak tahu harus pergi kemana mencari guru. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.